Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita dengan Tuhan memiliki relasi yang begitu intim atau begitu dekat, yaitu kita sebagai anak-anak Allah dan Tuhan Allah adalah Bapa kita yang di surga. Bahkan Dia tidak jauh di sana. Melalui Roh Kudus, Dia tinggal di dalam hati kita. Saudara, betapa Tuhan mencintai kita, bukan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bagaimana relasi saudara dengan Tuhan Yesus? Apakah relasinya adalah saya dan Dia? Atau relasinya adalah saya dan engkau? Saudara, apakah bedanya? Saudara, bedanya adalah relasi saya dan Dia itu menggambarkan ketiadaan relasi. Atau setidaknya relasi yang jauh. Atau dapat saya katakan, saudara, itu menggambarkan ketiadaan komunikasi yang langsung. Namun saudara, berbeda dengan relasi saya dan engkau. Karena relasi ini, relasi yang tersentuh langsung. Dan menggambarkan sebuah komunikasi yang dekat. Satu sama lain. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Lukas pasal 19, ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil, karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini adalah kisah seorang kepala pemungut cukai di kota yang luar biasa perdagangannya. Kalau tidak saya sebut sebagai kota yang kaya. Dia bernama Sakeus. Saudara, tentu menjadi kepala pemungut cukai di kota perdagangan seperti Yeriko ini, saudara, pasti berdampak dia menjadi orang yang sangat kaya, bukan? Saudara, yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana Sakeus melihat Yesus dan bagaimana Yesus melihat Sakeus. Saudara, Sakeus melihat Yesus pada awalnya adalah di dalam konteks saya dan Dia. Sakeus ingin melihat Dia itu siapa, yaitu Yesus. Tetapi menarik sekali, ketika Yesus melihat Sakeus, maka Yesus membangun sebuah relasi saya dan kamu. Itu yang Tuhan katakan kepada dia, "Aku harus menumpang di rumahmu." Berbeda, bukan? Bagaimana cara Sakeus melihat Yesus
dan Yesus melihat Sakeus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan Yesus menghendaki relasi yang bersifat pribadi dengan kita. Bukan sekedar superficial atau hanya sampai kepada pengetahuan akaliah kita semata-mata. Saudara, inilah pesan yang kuat sekali di dalam kisah Sakeus ini. Saudara, Yesus begitu banyak orang yang mengurumuni dia. Dan Sakeus, saudara-saudara, adalah sebetulnya orang yang excluded. Bukan termasuk orang yang ramai-ramai mengikuti Yesus. Dia bukan saja excluded daripada orang keramaian, tapi dia seorang yang juga tidak disukai tentunya oleh orang banyak. Kalau tidak dapat saya katakan dia sebagai orang yang kesepian juga. Nah, saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Sakeus ketika tahu Yesus masuk dan dia tahu Yesus terkenal, Sakeus pengen tahu seperti apakah Tuhan Yesus itu. Saudara, ini yang saya sebut sebagai sebuah pengetahuan siapakah Yesus. Dan ini terjadi karena keingintahuan daripada Sakeus, siapa Yesus. Seperti apa sih orangnya. Namun saudara, yang menarik adalah Tuhan Yesus bukan sekedar melayani orang keramaian dengan ukuran kuantiti. Tetapi yang menarik, Tuhan Yesus, dia berhenti di sana, di bawah pohon ara itu. Dan dia memandang kepada Sakeus. Dan dia berkata, Sakeus, turunlah, segera, karena aku harus menumpang di rumahmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan sebuah kejutan besar bagi orang banyak. Mengapa, saudara? Karena Yesus, dia berbicara kepada orang seperti Sakeus, kepala pemungut cukai, yang dianggap orang berdosa. Tetapi yang kedua, Yesus, dia ingin menumpang di rumah Sakeus, yang menggambarkan Yesus ingin memiliki hubungan yang pribadi dengan seorang yang berdosa ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara melihat kasih Tuhan di dalam peristiwa ini? Saudara, Tuhan Yesus, dia tidak sekedar ingin engkau dan saya memiliki sebuah pengetahuan yang superficial mengenai dia. Misalnya, engkau tahu dia adalah baik. Engkau tahu ajarannya baik. Engkau tahu dia adalah Tuhan. Engkau tahu dia adalah juru selamat. Tetapi Tuhan ingin engkau mengalami dia. Tuhan ingin engkau memiliki persekutuan dengan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu keberadaan saudara dan saya. Kita kemungkinan besar tidak lebih baik daripada Sakeus. Tetapi saudara, Tuhan ingin memiliki hubungan pribadi dengan engkau dan saya. Saudara, apakah engkau memiliki satu intensi seperti intensi Tuhan Yesus kepada kita? Yang kedua, saudara, relasi pribadi dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan kehidupan kita. Saudara, apa yang diresponi oleh Sakeus terhadap sikap orang, bagaimana Tuhan Yesus mau berada di rumah Sakeus. Saudara, respons ini respons yang sangat-sangat fantastis, bukan? Melampaui aturan hukum Taurat. Saudara, dia melakukan itu dengan spontan, dia katakan, secara terbuka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dia mengenal kasih Tuhan, maka dia punya perspektif yang baru mengenai hidup ini.
Dia mempunyai perspektif yang baru mengenai harta benda. Dia mempunyai perspektif yang baru bagaimana dia bersikap kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah hal ini yang sering kali dibutuhkan oleh manusia? Saudara, kadang-kadang kita heran. Ada orang-orang tertentu bisa berbuat demikian. Bisa mempunyai sikap hati seperti itu. Lalu saudara-saudara, bagaimana dunia dengan usahanya mau mengubah orang? Tapi sulit sekali. Sulit sekali bahkan, saudara. Manusia cenderung tidak berubah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak heran. Karena ada kuasa dosa yang membelenggu manusia. Yang membutakan mata rohani manusia. Namun saudara, sebagaimana dikisahkan di sini, seorang yang buta rohani seperti Sakyus, yang hidup tidak memiliki relasi yang baik dengan orang lain, bahkan mungkin tidak peduli dengan orang lain. Bagaimana ketika dia mengalami kasih Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan Yesus secara pribadi, cara pandang diubahkan. Dia menjadi manusia baru di dalam Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maukah engkau mengalami transformasi hidupmu? Sehingga hidupmu engkau bisa melihat, hidupmu begitu indah, begitu berharga, bahkan berharga bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ingin hubungan kami dengan Engkau bukan saya dan dia. Tapi Tuhan ingin hubungan saya dan Engkau. Satu hubungan langsung, satu hubungan intim, hubungan yang dekat. Tuhan terima kasih. Siapakah kami bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Kami orang berdosa. Tapi ya Tuhan, dari kisah ini kami tahu. Tuhan tidak memandang dosa kami. Tuhan mau mengampuni kami. Dan Tuhan ingin memiliki relasi yang begitu dekat dengan kami. Tuhan bantu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.